ya? Iya, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian hari pertama ya. Nah, sebelum memulai aktivitas pada hari pertama ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, ya. Berdoa mulai. Selesai. Berhubung ini hari pertama kalian praktek di sini, nggih. Nah, kita akan melakukan pre-conference terlebih dahulu. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan kalian itu seberapa sebelum melakukan praktek kepada pasien langsung. Nah, sebelumnya untuk Mbak siapa ini? Oh, Mbak Nisa. Mbak Nisa, untuk target hari ini bagaimana targetmu? Ya baik Ibu, untuk target kali ini saya itu jaga di Poli KIA Ibu. Nah, rencana saya ingin mencapai kompetensi terkait asuhan kehamilan, yaitu ANC Bu. Nantinya saya ingin belajar terkait melakukan leopod atau palpasi dan mendengarkan detak jantung janin menggunakan Doppler Ibu. Wah, bagus Mbak Nisa. Nah, coba disebutkan tujuan pemeriksaan leopod ketiga itu untuk apa Mbak Nisa? Menjawab Ibu, untuk leopod ketiga itu untuk menentukan bagian terendah janin Ibu dan apakah sudah masuk panggul atau belum, tentu. Tepat sekali untuk jawabannya Mbak Nisa, sudah tepat, sudah betul nggak? Nanti ketika praktek langsung kepada pasien, perhatikan komunikasinya. Nanti sebelum memegang perut ibu, jangan lupa untuk bilang permisi, begitu ya? Ibu. Nah, baik, untuk selanjutnya Rara, targetmu hari ini bagaimana? Hari ini saya jaga di ruang nifas Ibu, yaitu target saya adalah asuhan Ibu nifas hari pertama, meliputi pemantauan involusi uteri, perdarahan, dan juga nanti saya akan mengajarkan teknik menyusui yang benar. Oke, Rara, coba sebutkan apa yang kamu tahu tentang tanda bahaya pada ibu nifas, itu contohnya apa? Perdarahan postpartum Ibu, yaitu Ibu nifas mengeluarkan darah lebih dari 500 cc atau pembalut yang penuh secara cepat, dan juga untuk kontraksi rahimnya itu lembek. Nah, sudah bagus, sudah betul ya Rara ya. Selanjutnya, Putri, target asuhanmu hari ini apa? Saya berjaga di ruang bayi Ibu, dan target saya untuk hari ini itu melakukan perawatan tali pusat pada bayi baru lahir dan juga memandikan bayi Ibu. Oke, di bayi ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau untuk prinsip utama perawatan tali pusat bayi bagaimana Putri? Untuk prinsipnya itu bersih kering Ibu, jadi tali pusatnya itu tidak boleh dibalut dengan kain yang basah dan juga tidak boleh diberi ramuan apapun supaya tidak terjadi infeksi Ibu. Nah, pemahaman kalian ini sudah cukup ya, sudah cukup bagus, kalian sudah mengerti. Nah, perlu diingat, perlu saya tekankan lagi untuk menjaga komunikasi nanti kepada pasien. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan 6 langkah setelah tindakan, gitu ya. Nah, karena ini saya rasa sudah cukup, silahkan kalian ke ruangan masing-masing. Nanti jika ada yang dibingungkan atau ragu, bisa tanyakan kepada saya atau kepada bidan-bidan yang ada di ruangan. Gitu ya, apakah ada yang ditanyakan? Baik, silahkan ke ruangan masing-masing ya. Baik Ibu. Mari ya, semangat. Alhamdulillah, untuk praktek hari ini sudah selesai, pasiennya aman-aman sepertinya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan post conference yang bertujuan untuk mengevaluasi asuhan kalian pada hari ini. Apakah ada kendala dan bagaimana target untuk hari ini. Nah, untuk post conference kita mulai dari Putri. Silakan Putri. Alhamdulillah Ibu, untuk target saya hari ini sudah terpenuhi. Nah, tadi saya tuh berkesempatan untuk memandikan 2 bayi Ibu, tapi saat memandikan bayi, salah satu bayinya tuh nangis kenceng banget. Nah, saya tuh sempat panik dan juga bingung kan Bu. Nah, ternyata setelah saya perbaiki cara menggendong bayinya,
bayinya nangisnya sudah mereda. Wajar Putri, kalau awal-awal emang begitu gugup biasanya. Nanti kalau semakin banyak berlatih, semakin banyak mencoba, skillnya kan terbentuk sendiri. Makanya jangan lupa untuk terus berlatih ya, agar terbiasa. Lalu untuk Rara bagaimana? Silahkan. Hari ini saya melakukan asuhan pada 2 ibu nifas ibu, dan untuk kontraksi rahim keduanya itu keras dan perdarahannya normal. Lalu juga saya sempat mengajarkan teknik menyusui pada Nenek Ayu. Tapi untuk putih Nenek Ayu itu lecet, jadi saya tadi juga sempat mengajarkan untuk mengoleskan ASI sebelum dan sesudah menyusui. Dan juga saya sempat membenarkan posisi bayinya. Inisiatif yang sangat bagus Rara. Memang kalau bayinya pelekatannya itu tidak baik atau tidak benar, itu dapat menimbulkan lecet pada puting. Berarti sudah paham kamu tentang teknik menyusui ya pada ibu nifas. Nah selanjutnya untuk Nisa, hari ini bagaimana? Baik Ibu, untuk target saya alhamdulillah sudah memenuhi semua. Hari tadi saya sudah memeriksa 4 ibu hamil Ibu, dan saat memeriksa pemeriksaan Leopard itu ada 1 ibu hamil bernama Ibu Rina, usia kehamilannya 36 minggu. Tetapi untuk letak bayinya masih sungsang Ibu, dan bagian bawahnya masih teraba lunak. Lalu saya melaporkan ke Bidan Polijaga untuk diperiksa dan dikonfirmasi lagi Ibu. Tindakanmu sudah betul ya Nisa. Nah nanti ketika kalian menemukan kasus yang abnormal atau patologi, kalian harus segera melapor ke bidan yang senior. Nah nanti akan dievaluasi kembali oleh bidan senior begitu. Nah untuk Nisa tadi juga jangan lupa untuk selalu menulis keadaan ibu di buku KIA-nya. Baik Ibu, tadi untuk pendokumentasiannya dari hasil pemeriksaan sudah saya catat semua nih Bu. Nah untuk evaluasi pada hari ini kalian sudah sangat baik ya, sudah bisa mengimplementasikan antara teori yang diajarkan di kampus dengan mengimplementasikannya kepada pasien. Nah sekarang saya titip pesan ke kalian, silakan untuk logbooknya dilengkapi, besok-besok akan saya tanda tangani. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya ya Bu. Iya sama-sama, semangat terus untuk selalu belajar ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya sama-sama. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Iya, banyak Ibu. sama-sama. Pamit ya. Oh iya,